Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat dan dompet kalian juga saya doakan sehat juga gitu ya. Kembali lagi bareng saya di channel Latifianto, channel kesayangan kita yang selalu membahas soal apapun yang berkaitan dengan duit, bisnis digital, dan gimana caranya biar masa depan kita itu bisa cerah. Amin, kita doakan ya. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran atau mungkin lihat judul video ini terus mikir, hah, seriusan nih gitu kan? 1 juta per bulan bisa jadi 3,5 miliar rupiah. Kedengarannya ya kayak mimpi di siang bolong. Kayak judul sinetron azab finansial gitu kan. Jadi saya tahu angkanya memang fantastis banget, yaitu 3, miliar. Nolnya ada 9. Banyak banget, dan modal awalnya cuma 1 juta per bulan. Kayak nggak masuk akal. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian close video ini atau mikir saya mau nawarin investasi bodong, chill dulu ya. Saya mau bilang di awal, ini bukan cara cepat untuk jadi kaya. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan pesugihan online, apalagi skema Ponzi yang nipu-nipu. Yang mau kita bahas hari ini adalah kekuatan ajaib dari konsistensi, waktu, dan yang namanya compound interest alias bunga berbunga. Ini adalah strategi jangka panjang, butuh kesabaran tingkat dewa, dan disiplin baja. Tapi secara teori dan hitungan matematis, angka 3, miliar itu bisa banget dicapai, meskipun startnya dari recehan 1 juta per bulan. Penasaran gimana caranya? Mari kita bahas tuntas di video kali ini, tapi dengan kondisi yang santai aja, kayak lagi ngobrol di warung kopi. Oleh sebab itu siapin cemilan, catatan kalau perlu, kita mulai petualangannya. Sebelum ngomongin teknis nabung dan investasinya, yang paling pertama dan paling krusial untuk kita bahas, untuk kita punya sebenarnya adalah mindset. Betul, pola pikir kita. Kenapa? Karena perjalanan ini itu perjalanan yang panjang. Puluhan tahun, bakal banyak godaan, banyak gangguan, banyak keraguan. Pertama, niat dan tujuan harus jelas. Kenapa kamu mau punya 3, miliar? Buat pensiun nyaman, buat beli rumah impian tanpa KPR, buat dana pendidikan anak sampai S3 di luar negeri, atau sekedar pengen ngebuktiin kalau kamu juga bisa. Punya tujuan yang jelas itu kayak punya kompas, teman-teman. Pas lagi nyasar atau lagi malas, tujuan itu yang bakal ngingetin kita buat balik ke jalur. Tulis gede-gede kalau perlu, saya nabung buat pensiun foya-foya gitu, misalnya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disiplin tingkat tinggi. Nah, ini nih musuh bebuyutan kita semua. Godaan diskon, ajakan nongkrong, barang baru yang lagi hits. Kita harus bisa bilang enggak atau nunda kesenangan demi tujuan jangka panjang. Anggap aja 1 juta per bulan itu udah hilang dari rekening gaji, langsung auto debit ke rekening investasi. Jangan ditengok-tengok lagi kalau nggak ada perlu. Yang ketiga, sabar dan konsisten. Ingat, ini maraton, bukan sprint 100 meter. Hasilnya nggak bakal kelihatan dalam setahun 2 tahun. Mungkin 5 tahun pertama rasanya ya duitnya segitu-segitu aja, nggak ada kemajuan. Disinilah kesabaran kita diuji. Jangan gampang goyah lihat teman pamer ini dan itu. Fokus sama tujuan kamu, konsisten setor tiap bulan. Nggak peduli apapun yang terjadi, tetap setor. Hujan badai, tanggal tua, mantan ngajak balikan, pokoknya investasi harus jalan terus. Udah siap mentalnya? Kalau udah, kita lanjut ke langkah praktisnya. Target kita adalah menyisihkan konsisten 1 juta rupiah setiap bulan. Pertanyaannya sekarang, duitnya dari mana nih? Apalagi kalau gaji UMR atau pas-pasan. Disinilah kita perlu jadi detektif keuangan buat diri sendiri. Namanya budgeting atau ngatur anggaran. Gampangnya gini. Pertama, catat semua pengeluaran. Selama sebulan penuh, catat semua duit yang keluar. Dari yang gede kayak misalnya cicilan, sampai yang receh kayak bayar parkir atau beli permen. Semua dicatat. Jangan ada yang kelewat. Jujur sama diri sendiri. Yang kedua, analisa kebocoran halus. Setelah sebulan, lihat catatanmu. Kaget nggak? Biasanya kita baru sadar, loh, kok jajan kopi aja itu habisnya 500.000 per bulan? Atau langganan streaming A, B, C, padahal yang ditonton cuma 1. Nah, ini yang namanya kebocoran halus.
pos-pos pengeluaran nggak penting, nggak perlu, tapi kalau dijumlah ya lumayan banyak juga gitu kan. Yang ketiga, pangkas yang nggak perlu. Coba deh dari analisa tadi, mana yang bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Langsung dihilangkan. Mungkin bawa bekal makan siang ke kantor, misalnya kalau bisa ya lakuin. Ngurangin nongkrong cantik, berhenti langganan yang jarang dipakai, cari promo atau diskon kalau mau beli sesuatu. Ini adalah cara-cara untuk berhemat dan investasi. Yang keempat, prioritaskan bayar diri sendiri dulu. Begitu gajian, langsung potong 1 juta itu buat investasi. Sisanya baru dipakai buat kebutuhan hidup. Ini namanya prinsip pay yourself first. Jangan nunggu sisa, karena seringnya nggak bakal ada sisa. Percaya deh, seringkali kita bisa nemuin ruang buat 1 juta itu kalau kita bener-bener niat dan disiplin ngaturnya. Mungkin nggak langsung bisa 1 juta. Mulai dari misalnya 500.000 dulu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti kalau dikalkulasi setiap bulan ya 1 juta. Yang penting mulai dan kemudian konsisten. Nah, ini dia bagian paling serunya. Duit 1 juta per bulan tadi mau diapain? Kalau cuma ditabung di bank biasa, ya bakal gitu-gitu aja. Malah bisa kegerus inflasi. Kita butuh mesin yang bisa bikin duit kita kerja keras buat kita. Mesin itu namanya investasi. Dan senjata rahasia dalam investasi jangka panjang adalah compound interest atau bunga berbunga. Simpelnya gini, tahun ini kamu investasi, dapat untung, bunga atau return. Tahun depan, ya modal kamu plus untung tahun ini itu diinvestasikan lagi. Jadi untung tahun depan dihitung dari jumlah yang lebih besar. Begitu terus seterusnya. Untung menghasilkan untung lagi. Kayak bola salju yang menggelinding makin lama ya makin besar juga. Keren kan? Tapi investasinya kemana nih? Kan persoalannya itu. Kan banyak banget tuh pilihannya investasi ini dan itu. Nah, buat pemula dengan modal 1 juta per bulan dan tujuan jangka panjang, ada beberapa pilihan yang relatif cocok. Misalnya reksadana saham, ada juga reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap, atau saham langsung. Saran saya buat pemula, saya juga pemula, mulai dari reksadana saham. Kenapa? Karena tujuan kita itu jangka super panjang puluhan tahun buat mencapai 3,5M. Jadi kita bisa mentolerir gejolak pasar jangka pendek demi potensi hasil jangka panjang yang lebih tinggi. Terus pilih manajer investasi yang reputasinya bagus dan track recordnya juga oke. Sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi online yang gampang banget dipakai. Modal mulai 100.000 juga bisa. Jadi udah mau nabung kapan aja dengan biaya atau modal berapa aja itu udah bisa karena aplikasinya udah banyak. Sekarang kita ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hitungannya gimana? Kok bisa 1 juta per bulan itu jadi 3,5 miliar? Kita pakai asumsi ya. Ingat, ini asumsi. Hasil di masa depan itu nggak ada yang bisa jamin 100%. Model investasi rutin 1 juta rupiah per bulan. Asumsi rata-rata return atau imbal hasil investasi per tahun adalah 12%. Ini angka yang cukup optimis, tapi masih realistis untuk rata-rata return reksadana saham atau investasi berbasis saham dalam jangka sangat panjang. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Dengan asumsi ini, kita coba hitung pakai kalkulator compound interest. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mencapai sekitar 3,5 miliar rupiah? Jawabannya adalah sekitar ya 30 tahun. Yap, 30 tahun. Lama, ya banget gitu. Makanya tadi di awal saya bilang ke kalian, ini bukan cara cepat kaya. Ini butuh kesabaran dan konsistensi tingkat tinggi, tingkat dewa. Kalau kamu mulai di umur 25 tahun, kamu bisa mencapai ini di umur 55 tahun. Pas banget pas kamu pensiun kan? Tapi bang, 12% itu per tahun itu pasti nggak? Nggak ada yang pasti di dunia investasi. Bisa jadi ada tahun dapat 20%, tapi ada tahun malah minus 10%. Angka 12% itu rata-rata dalam jangka panjang banget. Kuncinya adalah jangan panik pas pasar lagi turun dan tetap konsisten nabung. Kalau returnnya cuma 10% terus gimana? Nah, kalau rata-rata returnnya itu 10% per tahun, butuh waktu sekitar 33-34 tahun buat mencapai 3,5M.
sedikit lebih lama, tapi masih mungkin. Kalau returnnya misalnya bisa nembus 15%, wah kalau ini ya lebih cepat lagi, sekitar 26 sampai 27 tahun aja udah bisa tembus 3,5M. Makanya pemilihan instrumen investasi dan performanya itu penting banget. Intinya apa? Semakin tinggi return rata-rata yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu peroleh, maka semakin cepat kamu mencapai tujuan. Dan kuncinya adalah waktu dan konsistensi. Jangan pernah meremehkan kekuatan nabung rutin walaupun cuma 1 juta. Tentu aja perjalanan 30 tahun ini nggak bakal mulus kayak jalan tol. Bakal ada tantangan seperti inflasi, gejolak pasar, kebutuhan hidup, atau kehilangan motivasi. Itu sudah hal yang biasa. Nilai uang 3,5 miliar sekarang itu sama 30 tahun lagi itu pasti berbeda. Harga investasi terutama saham itu bakal naik turun, atau bisa saja kamu punya kebutuhan mendadak dan godaan pengeluaran besar. Disinilah dana darurat penting banget. Tentu saja di luar dana investasi yang kita bahas tadi. Terus gimana cara biar lebih cepat atau hasilnya lebih gede? Kamu bisa naikin jumlah investasinya. Cari penghasilan tambahan, tingkatkan literasi keuangan, dan diversifikasi. Untuk poin yang terakhir, saya mau bilang ke kalian, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Seiring waktu dan modal bertambah, coba pelajari instrumen lain seperti obligasi, kemudian properti, atau lainnya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah mungkin bisa memperoleh 3,5 miliar dari modal 1 juta per bulan? Jawabannya mungkin banget. Tapi nggak gampang dan butuh waktu sangat lama. Ini bukan janji surga, tapi sebuah gambaran potensi dari kekuatan disiplin menabung, investasi yang tepat, khususnya yang berani mengambil resiko lebih tinggi seperti saham untuk jangka panjang, dan keajaiban compound interest. Kuncinya cuma 4. Mulai sekarang, konsisten tiap bulan, pilih investasi yang tepat, sabar, dan jangan panik. Ingat, ini maraton, bukan sprint. Nikmati prosesnya. Saya harap obrolan santai kita hari ini itu bisa ngasih inspirasi dan motivasi buat kalian. Jangan lihat angka 3,5 miliarnya itu bikin pusing, tapi lihat langkah kecil 1 juta per bulannya yang bisa kamu mulai hari ini. Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dari langkah pertama kan? Gimana menurut kalian? Ada yang udah mulai investasi rutin? Atau punya tips lain? Coba dong share di kolom komentar di bawah, tulis gagasan atau pendapat kalian. Kita diskusi bareng di sana. Oke, segitu dulu dari saya di video kali ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Kemudian share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh motivasi soal finansial. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya seputar duit, seputar investasi, dan tentu saja bisnis digital. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Latifianto. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ajukan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.